Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, semua luka yang diderita seorang muslim dalam peperangan fisabilillah pada hari kiamat nanti keadaannya akan seperti waktu ia terluka semula. Darahnya memancar berwarna merah tetapi baunya seperti kasturi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab wudu hadis 154. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu bercerita, beberapa orang dari Uqal atau dari Urainah datang ke Madinah, sedangkan hawa kota Madinah tidak sesuai dengan mereka, yang menyebabkan mereka selalu sakit-sakitan. Maka Nabi menyuruh mereka mencari unta betina yang sedang menyusui dan menyuruh pula supaya mereka minum air kencing dan susu unta itu. Mereka pergi dan melakukan apa yang dianjurkan beliau. Setelah mereka sehat kembali, mereka bunuh gembala unta itu. Mereka bunuh gembala unta itu dan untanya mereka bawa. Berita mengenai kejadian itu sampai kepada Nabi pagi hari. Lalu Nabi memerintahkan supaya mengikuti jejak mereka. Kira-kira tengah hari mereka dapat ditangkap. Maka Nabi memerintahkan supaya memotong tangan dan kaki mereka dan mata mereka dicungkil, ditusuk. Kemudian dijemur di tempat panas. Bila mereka meminta minum, jangan diberikan. Berkata Abu Qatadah, mereka itu mencuri, membunuh kafir sesudah iman, bahkan menantang Allah dan Rasulnya. Ada catatan penerjemah, catatan kaki. Dari hadis ini diketahui kencing unta boleh diminum untuk obat. Itulah dia. Dan orang ini sangat menyakitkan hati. Sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disembuhkan, sudah diberikan minum, diberikan kesenangan, malah membunuh yang memberikan, dan itulah hukumannya jadi hukuman apa namanya? Hukuman silang namanya. Hadis 155. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, sebelum masjid selesai dibangun, Nabi pernah sembahyang di tempat-tempat kambing bermalam. Keterangan itu terjadi permulaan hijrah ke Madinah, di mana belum ada masjid. Kemudian Nabi memerintahkan membangun masjid yang cukup bersih di kampung-kampung, ya, di kandang kambing itu ada tudungnya, di samping-sampingnya semua Rasulullah sholat di situ. Artinya dibolehkan. Hadis 156. Maimunah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah SAW pernah ditanya orang perihal tikus yang jatuh ke dalam minyak sapi. Lalu tikus itu mati di situ. Jawab Nabi, buanglah tikus dan minyak itu di sekitarnya dan pakailah sisa minyak yang tinggal. Keterangan penerjemah, catatan kakinya, dalam hadis lain disebutkan, kalau minyak itu beku, buang tikus dan minyak yang di sekelilingnya, sedang minyak yang tinggal boleh dimakan. Tetapi kalau minyak itu cair, buanglah semuanya. Tikus mati itu biasanya menularkan penyakit, ya. Di sini memakai, ya, kalau tadi yang beku tadi itu dalam hal dimakan, kalau dalam hal yang cair itu digunakan untuk minyak, untuk lampu, untuk apa boleh, seperti itu. Hadis 157. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, semua luka yang diderita seorang muslim dalam peperangan fisabilillah pada hari kiamat nanti keadaannya akan seperti waktu ia terluka semula. Darahnya memancar berwarna merah tetapi baunya seperti kasturi. Catatan penerjemah, dalam hukum Islam orang-orang yang mati dalam perang fisabilillah, mati syahid, tidak wajib memandikan dan menyembayangkannya, tetapi langsung dikuburkan dengan pakaian yang
berlumuran darah, karena semuanya itu menjadi saksi kehormatan baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis 158. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu kencing di air tenang yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi pula di situ." Keterangan penterjemah, buang air di air yang tenang dan tidak mengalir, selain mengotorkan air itu sendiri, tetapi juga mengandung kuman-kuman, itu penyakit dan dapat membahayakan. Seberapa banyak air yang tergenang itu adalah juga menjadikan yang kencing di situ menjadi najis. Hanya tidak diterangkan di hadis ini secara teks. Hadis 159. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu ketika Nabi SAW sembahyang dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan beberapa orang kawannya duduk bersama-sama. Salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang berani mengambil uri atau isi perut unta Bani Fulan dan meletakkannya di punggung si Muhammad ketika dia sujud?" Seorang yang paling jahat di antara mereka, yaitu Uqbah bin Abu Mu'aid, bangkit lalu pergi mengambil uri unta. Kemudian dia menunggu sebentar. Waktu Nabi SAW sujud, diletakkan uri unta tersebut ke punggung Nabi antara kedua bahu beliau. Saya melihat kejadian itu, tapi saya tidak berdaya apa-apa. Andai kata saya mendapat kekuatan, tentu saya cegah. Mereka tertawa terbahak-bahak, saling mengolok satu sama lain untuk mempermainkan Nabi. Rasulullah SAW sujud terus, tidak mengangkat kepalanya, hingga datang Fatimah, putri beliau, membuangkan kotoran dari punggung beliau. Nabi mengangkat kepalanya dan berdoa 3 kali. "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy." 3 kali disebutkan. Abu Jahal dan kawan-kawannya ketakutan mendengar Nabi mendoakan mereka, karena mereka tahu bahwa doa di tempat itu diperkenankan Allah. Kemudian Nabi menyebut nama mereka satu persatu. "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah, Umayyah bin Kauf, Uqbah bin Abu Mu'aid." Nabi menyebut nama orang yang ketujuh, tapi saya telah lupa nama orang itu. Kata Abdullah bin Mas'ud selanjutnya, "Demi Allah yang diriku dalam genggamannya, aku melihat sendiri orang-orang disebutkan Rasulullah SAW dalam doanya itu mati terkubur dalam lubang bekas sumur waktu perang Badar." Keterangan catatan kaki dari penterjemah, yang masuk ke dalam lubang sumur Badar itu ialah Uqbah bin Mu'aid dan Umayyah bin Kauf. Hadis 160. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Segala minuman yang memabukkan hukumnya haram." Keterangan penterjemah, dunia kedokteran kurun ini pun berpendapat bahwa minuman keras yang memabukkan itu merusak tubuh, merusak akal dan pikiran orang yang meminumnya, dan berbahaya bagi turunannya seperti cacat tubuh, cacat mental dan sebagainya. Ya, ini catatan penerjemah. Zaman sekarang akan begitu katanya. Hadis 161, hadis terakhir sepagi hari ini. Abu Burdah radhiyallahu anhu menyampaikan cerita dari bapaknya. Katanya, "Saya datang kepada Nabi SAW, kudapati beliau sedang menggosok giri dengan kayu arak yang terpegang di tangan beliau." Saya ulangi, ini salah cetak nih, gigi maksudnya. Abu Burdah radhiyallahu anhu menyampaikan cerita dari bapaknya. Katanya, "Saya datang kepada Nabi SAW, kudapati beliau sedang menggosok gigi dengan kayu arak yang terpegang di tangan beliau dan kedengaran bunyi
Wah, seolah-olah beliau hendak muntah ketika sikat gigi itu berada dalam mulut beliau. Keterangan penerjemah, menggosok gigi dianjurkan benar oleh beliau, oleh Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, seandainya tidak berat bagi umatku, seraya niscaya kuperintahkan menggosok gigi tiap kali hendak sembahyang. Lagi juga salah satu bukti bahwa Islam mementingkan kesehatan. Gosok gigi ini bagi orang yang mengerti dan berakal panjang. Pada saat ingin menghadap Allah pun Rasulullah sudah sekarat dan melihat Abdurrahman membawa siwak di kantongnya, dan Aisyah tahu bahwa Rasulullah ingin menggosok giginya sebelum wafat, dan dimintanya kemudian dihancurkan oleh mulut Aisyah dan diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersiwak. Setelah itu beliau wafat. Ini pentingnya. Dan kalau kita menggosok gigi mendekati leher, kita akan seperti uak-uak begitu, seakan-akan muntah. Menurut sisi kedokteran masa kini bahwa itu bagus agar mencegah orang tidak ambeien. Tidak ambeien karena dia menahan perut dan itu langsung ke dubur dan tidak ambeien. Belum ada cerita tentang ambeien di zaman Rasulullah dulu. Dan sekarang ini kalau sikat gigi sambil menahan mau muntah, itu ada kebaikannya. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita fahami dengan benar dan dapat kita lakukan ibadah ini dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.